saya mengerti semua kita sibuk, Bapak Ibu. Sedang di sekolah saya juga lumayan sibuk di kampus. Hari ini ada ujian UTBK, terus nanti ada juga ujian mahasiswa kompre dan lain-lain ya. Jadi hari ini mungkin kita nggak akan sampai lama, maksudnya nggak sampai jam 10, mungkin paling lama jam 9.30 kita selesaikan. Ya Pak Abdullah, lagian kayaknya Bapak Ibu juga akan lebih prefer lebih cepat lebih baik mungkin ya. Ya, Prof. Karena kalau dari bahasa-bahasa Pak Abdullah itu saya bisa membaca eh, walaupun nggak ditulis secara eksplisit ya. Pak Abdullah tuh seperti ingin udah aja lah Prof kuliah kita gitu. Saya bisa mengerti kalimatnya, tapi kan ini bagian tanggung jawab saya ya. Seperti saya bilang, pertemuan ini adalah haknya mahasiswa yang saya usahakan untuk diberikan gitu. Jangan sampai pula nanti saya dituntut di akhirat kan, karena haknya nggak dikasih. Ya, tapi karena kondisi yang memang tidak ideal ya, ada yang sepertinya lagi meeting, lagi acara. Nih Bu Yuni lagi apa nih? Barale Bu Yuni. Bu Yuni Safitri ini lagi di Ya, mana? Bu Yuni ada acara itu, Prof. Kondangan. Enggak, lagi. Mengukuhkan wali kota sebagai datuk Oh, lima tuh, Prof. gitu. Ya, ada dengar Bu Yuni ini? Iya, em, maaf Prof, saya lagi ada apa jadi saya ikuti juga Prof. Ya, ya, Ini acara apa wali kota, jadi kami wajib hadir dok, Prof. ya, lanjut. Gak apa-apa. Ya, saya cuma bilang bahwa memang kita semua sibuk ya kan. Jadi insya Allah kita sampai 9.30. Nah, Amin. di Terima sesi kasih, Prof. terakhir ini tetap diawali dengan satu orang presentasi. Mudah-mudahan sudah ada yang tunjuk ya Pak Bullah. Siapa hari ini Pak Bullah? Eh, Feby, Feby Suryaningsih. Ya, Bu Febi. Nah, nanti kita akan komentari dan akan dari komentar itu nanti saya akan sampaikan beberapa poin terkait dengan ya. Silakan Ibu Febri dimulai. Oh ya, saya lupa. Kita ambil apa dulu ya? Eh, Cek saya kehadiran dulu sebentar. Siapa hari ini Febri ya? Feby, Prof. Oke, Prof. Febi. Saya cek dulu ya, Bu Marlinda hadirkah? Hadir Prof. Oke. Noverianti tadi ada. Indah Efriani Zahara. Indah Efriani Zahara. Kayaknya belum muncul, Prof. Ya. Oke, kita berikan dulu. Anelsa Hadir Kintan. Prof. Febi tadi udah ya. Hadir Prof. Betri Murni nampak sudah. Samsinar. Hadir Prof. Oke, thank you Bu Samsinar. Diva Erlina Septiani. Oke, Diva. Gilang. Abdullah. Oke, Zilfiatri. Hadir Prof. John. Hadir, Prof. Satri Widianti. Hadir Prof. Nur Karisma. Hadir Prof. Anissa Diah Putri. Hadir Prof. Novi Ferlinita Hadir Sari. Prof. Yuni Safitri.
Yuni Safitri, gak ada. Suherman, Ada tadi, Prof. Yunia hadir, Prof. oh hadir. Oke, Yuni siap. Sapitra. Oke, oke, oke. Suherman, gak ada Suherman. Hadir, Prof. Fajri, oke. Hadir, Prof. Lila Saripohan, Hadir, Diana Prof. Olencia, Satria. Hadir, Prof. Oke. Saya cek lagi yang tadi saya alfakan ya. Apakah Indah Feriani sudah hadir? Oke. Sip, saya simpan. Nah, seperti terlihat di sini Bapak Ibu bahwa meeting hari ini adalah pertemuan ke-14. Nah, nanti akan saya kasih kegiatan mandiri ya. Nah, nanti akan saya share melalui Google Classroom. Berarti itu untuk pertemuan ke-15. Setelah itu kita UAS ya. Oke, jadi ada 16 pertemuan. Cukup ya. Oke, untuk hari ini Feby ya, Ibu Feby tadi sudah ditunjuk oleh kawan-kawan untuk mempresentasikan rancangan penelitian atau proposal. Silakan Bu Feby. Baik, Prof. Baik, sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Aprianto Daud SPD MED ya selaku dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya buat dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Sekolah dalam Meningkatkan Jumlah Peserta Didik di Pondok Pesantren Modern Rodotus Salam Mahathir. Belakang saya mencantumkan beberapa poin. Yang pertama itu adalah pendidikan adalah salah satu aspek kunci dalam pembentukan masa depan individu dan perkembangan masyarakat. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran saat ini bukan hanya menjadi bagian penting dalam dunia bisnis, tetapi juga telah menjadi aspek yang sangat krusial dalam dunia pendidikan, tetapi juga mengembangkan strategi pemasaran guna menarik lebih banyak peserta didik. Yang keempat, keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Modern Rodotus Salam Mahathir. Nah, di latar belakang ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan adalah salah satu aspek kunci dalam pembentukan masa depan individu dan perkembangan masyarakat. Nah, di era modern yang penuh dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, persaingan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia dihadapkan pada tuntutan yang semakin tinggi untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Menurut Kotler dan Killer, strategi pemasaran merupakan upaya sistematis untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan secara efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan suatu organisasi. Nah, dalam konteks pendidikan, strategi pemasaran juga berfungsi sebagai alat untuk membangun citra positif, meningkatkan daya tarik, serta memperluas jangkauan lembaga kepada calon peserta didik dan memangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian strategi pemasaran saat ini bukan hanya menjadi bagian penting dalam dunia bisnis, tetapi juga telah menjadi aspek yang sangat krusial dalam dunia pendidikan, di mana upaya yang dilakukan agar pesantren mampu menjangkau calon peserta didik secara lebih luas dan kompetitif di era modern ini. Nah, lembaga pendidikan seperti sekolah pondok
harus mampu merancang dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif agar bisa menarik perhatian dan minat calon peserta didik. Tanpa strategi pemasaran yang tepat, peluang untuk berkembang dan mempertahankan eksistensi institusi pendidikan akan menjadi sangat terbatas. Nah, menurut Armstrong dan Kotler pada tahun 2012, pemasaran pendidikan hanya sebatas promosi, tetapi juga mencakup perkembangan produk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, segmentasi pasar, penentuan posisi, dan serta pembangunan hubungan jangka waktu panjang dan stakeholder. Nah, selanjutnya, keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Modern Rodotu Salam antara lain adalah kurikulum modern yang mengintegrasi pendidikan agama dengan pendidikan umum. Nah, kemudian pendekatan ini juga memberikan tambahan bagi pesantren sehingga dapat menarik minat keluarga yang menginginkan pendidikan yang seimbang antara nilai agama dengan pengetahuannya. Meskipun memiliki potensi besar, pesantren ini juga menghadapi beberapa jumlah tantangan seperti beberapa tahun terakhir, khususnya dalam peningkatan jumlah peserta didik. Persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya juga terus berinovasi membuat pesantren terus berupaya mencari strategi pemasaran yang tetap efektif dan efisien. Oleh karena itu, menganalisis strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern Raudotus Salam Mahato menjadi hal yang sangat penting. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan strategi yang ada, serta memberikan gambaran tentang bagaimana pesantren dapat meningkatkan daya tarik bagi calon peserta didik baru. Kemudian untuk rumusan masalah, saya telah mencantumkan 3 pokok masalah. Yang pertama itu apa saja strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern Rodotu Salam Mahato. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas strategi pemasaran tersebut dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Yang ketiga, apa kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Modern Rodotu Salam Mahato dalam menerapkan strategi pemasaran sekolah. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern Raudatus Salam Mahato. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas strategi pemasaran tersebut dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Raudatus Salam Mahato dalam menerapkan strategi pemasaran sekolah. Dalam tujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis dapat memperkaya kajian literatur dalam bidang manajemen pemasaran pendidikan, khususnya mengenai strategi pemasaran lembaga pendidikan berbasis pesantren. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi Pondok Pesantren Rodotus Salam Mahato, bagi pengelola lembaga sejenis, bagi masyarakat dan calon pendidik, dan yang terakhir bagi akademis penelitian, di mana sebagai bahan evaluasi atas strategi pemasaran yang selama ini diterapkan guna meningkatkan efektivitas promosi dan memperluas jangkauan calon peserta didik dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pemasaran yang adaptif dan inovatif agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan jumlah peserta didik sekaligus memperkuat citra positif pesantren di masyarakat. Tinjauan pustaka. Nah, untuk di tinjauan pustaka ini ada 3 yang saya cantumkan. Yang pertama itu ada konsep strategi pemasaran sekolah, di dalamnya itu ada definisi dan ruang lingkup strategi pemasaran dalam pendidikan, kemudian karakteristik pemasaran sekolah dibandingkan bisnis umum,
Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sekolah, di mana dalamnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, yaitu model dan teori strategi pemasaran, bauran pemasaran, di dalamnya itu ada bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian segmentasi pasar, dan yang ke selanjutnya, belum, belum. Mohon maaf, untuk konsep strategi pemasaran itu sendiri, definisi dan ruang lingkup strategi pemasaran dalam pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan, strategi pemasaran sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan lembaga pendidikan kepada calon peserta didik serta orang tua atau wali mereka. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, lembaga pendidikan akan kesulitan dalam menarik minat dan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup strategi pemasaran di sekolah mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pasar pendidikan, yakni memahami apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh calon peserta didik serta keluarga mereka. Kemudian, analisis ini menjadi menentukan langkah-langkah pemasaran yang tetap agar bisa menutup pasar. Penyesuaian produk atau layanan pendidikan menjadi elemen berikutnya yang perlu diperhatikan. Produk dalam konteks pendidikan mencakup kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah harus mampu menyesuaikan atau mengembangkan produk ini agar menjadi bagian segmen pasar yang dituju itu. Penentuan harga atau biaya pendidikan juga menjadi faktor penting yang harus disesuaikan dengan kualitas layanan dan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya, karakteristik dibandingkan bisnis umum. Seperti sebagaimana yang kita ketahui bahwa karakteristik pemasaran sekolah dibandingkan bisnis umum itu sangatlah berbeda, mulai dari tujuan utama, produk yang ditawarkan, proses mulai dari tujuan utama pemasaran bisnis umumnya berfokus pada keuntungan finansial, sedangkan pemasaran sekolah lebih menitik beratnya pada pelayanan pendidikan berkualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian untuk produk yang ditawarkan itu tentu berbeda. Produk dalam pemasaran bisnis adalah barang atau jasa yang dapat diperdagangkan dan dikonsumsi. Sedangkan dalam pemasaran sekolah, produk utamanya adalah layanan pendidikan yang intangible dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian, untuk pengambilan keputusan untuk memilih sekolah biasanya melibatkan lebih dari satu pihak, seperti calon peserta didik dan orang tua. Kemudian, untuk durasi hubungan antara sekolah dan peserta didik bersifat jangka panjang, melibatkan proses belajar yang berlangsung selama beberapa tahun. Kemudian, untuk nilai emosional, pemasaran sekolah sering melibatkan aspek emosional dan nilai-nilai sosial seperti budaya yang harus dipahami dan dijaga agar dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sekolah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini dari dalam lembaga pendidikan dan dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen sekolah, seperti kualitas sumber daya manusia, seperti guru, staf, kemudian pengolah sekolah. Kemudian fasilitas dan sarana pendidikan, kemudian kurikulum dan pendidikan, kemudian manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan yang terakhir yaitu citra dan reputasi sekolah. Ini berasal dari
lingkungan luar sekolah, di kondisi sosial dan demografis. Kemudian persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan tren dan preferensi pasar. Dan yang terakhir itu adalah model dan teori strategi pemasaran, di mana di dalamnya itu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar pemasaran yang dikembangkan oleh Jerome McCarthy yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar yang luas menjadi konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Dalam konteks pemasaran sekolah, segmentasi ini menjadi langkah penting agar lembaga pendidikan dapat memahami dan mengidentifikasi kelompok calon peserta didik yang tepat sasaran. Dengan demikian, strategi pemasaran yang diterapkan bisa lebih terfokus dan efisien. Dalam penerapannya, segmentasi pasar sekolah dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti salah satunya adalah usia calon peserta didik, karena kebutuhan dan minat belajar anak-anak yang berkembang di usia biasanya juga berbeda. Selain itu, latar belakang sosial, ekonomi, keluarga menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan preferensi dalam memilih sekolah. Kemudian, lokasi geografis calon peserta didik juga mempengaruhi segmentasi pasar. Sekolah harus mengetahui daerah mana saja yang menjadi target utama agar bisa menyusun strategi promosi yang sesuai, baik secara offline maupun online. Faktor preferensi pendidikan tertentu seperti fokus pada kurikulum agama, bahasa, atau bidang akademik tertentu juga menjadi alasan bagi segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi pasar yang tepat, sekolah dapat menyesuaikan produk dan layanan serta memilih metode promosi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar tersebut. Yang ketiga itu ada positioning, di mana posisi ini adalah suatu upaya strategis yang dilakukan atau persepsi tentu dalam benak-benak target pasar. Tujuannya untuk agar produk layanan yang ditawarkan dianggap memiliki keunggulan yang membedakan dari pesaing. Salah satu strategi positioning yang dapat dilakukan adalah dengan menonjolkan integritas agama dan pendidikan modern. Nah, pendekatan ini memberikan nilai tambah yang menginginkan keseimbangan antara aspek spiritual dan akademik. Fasilitas lengkap mendukung proses pembelajaran mengajar menjadi faktor penting dalam strategi positioning pesantren. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Purba Tiboro pada tahun 2000 Kabupaten Simalungun, di mana kemudian penelitian lain dari Lala Vitaloka pada tahun 2024. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran humas dan komunikasi strategi di lingkungan sekolah dapat memperkuat citra lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan daya saing dalam menarik peserta didik baru. Kegiatan digital marketing, hubungan media, serta promosi langsung ke masyarakat sekitar terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru. Kemudian yang ketiga itu penelitian terdahulu dari Lina dan Zebua pada tahun 2025.
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, humas, data jumlah siswa. Udah, lanjut. Kemudian untuk kerangka berpikir, itu ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor-faktor ini menjadi modal utama yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung strategi pemasaran yang efektif. Kemudian, untuk faktor eksternal sendiri itu meliputi kondisi dan dinamika luar lembaga yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran, termasuk persaingan antara lembaga pendidikan, perubahan perilaku calon peserta didik, kemajuan teknologi informasi yang mempermudah atau mempersulit proses pemasaran, regulasi pemerintah, serta tren pemasaran pendidik yang terus berubah. Kedua faktor internal dan eksternal tersebut secara bersama-sama mempengaruhi strategi pemasaran sekolah yang mendalam. Dalam konteks ini, menggunakan konsep bauran pemasaran seperti P4, segmentasi pasar dan positioning pesantren, implementasi strategi pemasaran yang tepat dan responsif terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah peserta didik yang merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri, secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan isi lingkungan yang sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Kemudian tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Modern Raudatus Salamahato, Kecamatan Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk waktu dan penelitian. Waktu penelitian ini dirancang berlangsung selama 6 bulan, dari bulan 4 sampai bulan Juli. Itu. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berperan dan berpengaruh dalam strategi pemasaran Pondok Pesantren Modern Raudatus Salamahato, antara lain pengelola pesantren, guru, calon peserta didik, dan orang tua murid. Kemudian, teknik pengambilan selanjutnya, jenis dan sumber data. Data Premier, jenis dan sumber data yang digunakan adalah di mana data premier dan data sekunder. Data premier adalah diperoleh langsung dari informan utama seperti kepala pondok, kemudian ketua panitia PPDB, staf humas, guru, calon peserta didik, dan orang tua calon peserta didik melalui wawancara mendalam. Sebenarnya diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pondok pesantren seperti profil lembaga, brosur promosi, laporan jumlah peserta didik, serta arsip-arsip lain yang berkaitan dengan strategi pemasaran pondok pesantren. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan SWOT, di mana nanti akan dilakukannya mengidentifikasi kekuatannya, kemudian menyurati kelemahannya, kemudian mengidentifikasi peluang, dan yang terakhir mengetahui ancaman-ancamannya. Dan yang terakhir adalah operasional variabel, di mana operasional variabel yang pertama itu segala bentuk kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pondok pesantren untuk menarik minat calon peserta didik. Kemudian yang kedua terkait peningkatan atau perubahan calon peserta didik baru di pondok pesantren Raudatus Salamahato. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pemasaran pondok pesantren.
Terima kasih. Baik, selanjutnya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengomentari atau memberikan masukan dan saran kepada saya. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih Bu Febri. Feby ini agak Bu Febinya nanti kalau seminar benaran itu hanya maksimal 15 menit ya. Jadi ada bagian-bagian yang mesti di skip atau dipercepat. Kayak Bu Feby ya masukkan terkait waktu. Bu Feby hampir 30 menit, 25 lah gitu ya. Mana Bu Febinya? Bu Feby, slide ini ke grup ya. Udah, Prof. Oh, udah ya? Oh, saya nggak lihat. Bentar. Bentar ya. Grup dengan ada Bapak Febri. Oh, Kata, saya ada kirim. grup lainnya. Oke, Iya, grup ke ada yang kirim di kita. grup lain, Pak. Sudah, Prof. Oh, ini. Oke, barusan. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu semua, boleh silakan ditanggapi dulu dua orang dari Bapak Ibu semua. Silakan Bu Marlinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Feby, sudah menyampaikan presentasinya pada hari ini dengan penuh semangat. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanya, khususnya di metodologi penelitian. Di situ tadi Bu Feby kan ada melalui wawancara mendalam. Kemudian wawancara mendalamnya itu dilakukan kepada para panitia, pengurus, juga ada orang tua. Eh, dan orang tuanya tidak dispesifikan pemilihan orang tuanya seperti apanya, tentu berarti Bu Feby akan mencari seluruh orang tua yang akan mendaftar, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, terus juga ada angket untuk siapa dan bagaimana. Mungkin itu saja dulu, Prof. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Marlin. Wawancara mendalam di metodologi Bu Feby. Untuk memilih orang tuanya itu secara ini Bu, belum tahu juga sih Bu. Mana belum dapat belum dapat pencerahan Bu. Maksudnya gimana, Feby belum dapat pencerahan? Mungkin kalau ada masukan Bu mendalam untuk proposal yang saya ambil ini kan Bu, saya masih menyusun dan masih ingin mendalami seperti itu Bu. Ya, tapi dari sementara sekarang eh, Feby memasukkan orang tua sebagai sumber data itu untuk apa persisnya? Untuk ini mengapa mereka memasukkan anak mereka tuh ke situ seperti itu Prof. Oh, berarti mencari alasan Eh, orang tua. dan mereka tuh mendapatkan situ dari mana dan keunggulan apa yang mereka dengar sehingga mereka memasukkan anak mereka tuh ke dalam pondok tersebut. Nah, itu nyambung nggak dengan judul Dipa Prof. kayak zaman ujian zaman COVID itu dulu lucu-lucu ya. Ini kayak ada orang yang nungguin di sebelah untuk ya mungkin asisten atau apa gitu.
Lagi saya tanya untuk apa tadi orang tua diwawancara dalam konteks topik strategi pemasaran, karena kan kalau strategi pemasaran kan lebih kalau ngelihatnya ya, itu kan lebih ngelihat dari sisi sekolahnya. Kalau Berarti, sekolah berarti kan kepala sekolah kah atau mungkin tim humasnya berarti lebih ke gitu internal ya. ya, Prof. Nah, ya persis lihat dari sisi apanya, Feby, tadi tuh ngelihat efektivitasnya. Untuk melihat ini, apa namanya, Oke, masih ragu, nggak apa-apa, dicatat aja dulu ya. Kalau kalau ragu, lulusannya, Prof. untuk lihat lulusan Maksudnya maksudnya gini gimana? ya, nanti setelah itu mereka tuh Hmm. Oke, not clear, Feby. Nanti gini, kalau sesuatu yang nggak jelas atau nggak clear atau masih ragu, lebih baik di skip ya. Ini kan rencana kan. Kalau bahasa tentaranya itu kalau lebih baik kembali gitu. Jadi kalau memulai perjalanan ragu-ragu itu biasanya itu perjalanannya ada sesuatu nanti ya, khawatirnya gitu ya. Jadi lebih harus mantap-mantap kalau mau memulai perjalanan. Nah, proposal itu kan rencana perjalanan sebenarnya kan. Oke. Saya juga belum melihat apa alasan yang kuat mengapa ya. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan diri aja kalau nggak ada alasan yang kuat untuk memasukkan mereka sebagai informan. Karena kan kalau kita misalnya memutuskan mengikutkan satu kelompok apa masyarakat dalam hal ini orang tua itu mesti dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Kan kita ngumpulin data dari mereka kan nanti untuk menjawab penelitian yang mana gitu. Walaupun begitu, saya lihat masih ada nyambung-nyambungnya. Tapi selama Feby clear ya, nanti Jessica. Misalnya untuk melihat, jadi kan satu sisi ngelihat strategi, kemudian nanti pertanyaan berikutnya, apakah strategi itu efektif? Baru kita pergi ke customernya gitu. Tapi itu resiko menambah pertanyaan, ya, penelitian. Jadi tidak hanya ngelihat strategi apa, tapi seberapa efektif strategi yang digunakan. Nah, kan butuh customer tuh. Untuk ngelihatnya ada customer itu orang tua gitu. Jadi bisa ya. Tapi pastikan ngerti ya mengapa memasukkan mereka ya. Karena yang bikin proposal kan Feby kan. Jadi Feby yang harus tahu alasan memasukkan orang-orang itu. Jadi jangan random. Oh saya maunya mereka terlibat. Ya untuk apa dulu gitu. Ya kan? Karena makin banyak orang terlibat, makin rame, makin banyak kerjaan. Ya kan? Gitu. Oh ini banyak tunjuk tangan nih. Feby kayaknya banyak yang tertarik dengan judulnya. Oke, Bu Indah silakan. Terima kasih Pak. Prof, ada di satu Pertama, lagi Oh tadi ya, Prof. Bu Marlinda apa tadi pertanyaan setelah orang tua? Itu Pak, dia disebutkan ada wawancara, ada angket kuesioner. Hmm. Cuman saya tidak nampak angket kuesioner ini seperti apa dan untuk bagaimana, Oh ya, karena juga ada wawancara gitu. ya Itu kuesionernya Prof. udah ada belum, Feby, ya, Kak, instrumennya dan persisnya untuk mengumpulkan data yang mana? kalau untuk Hmm. Ini studi kasus ini angketnya kan? itu masih belum ada sih, Prof. Soalnya masih butuh bimbingan juga. Apakah perlu dimasuki? Feby, you nggak bisa jawab kayak gitu karena you harus punya alasan awal dulu, ya. Maksudnya gini, jangan sampai you berencana terus langsung menyerah gitu ya. Saya butuh bimbingan, ya. Saya sarankan kalau mau merencanakan sesuatu, you sudah punya justifikasinya. Nah, setelah kami dengarkan justifikasinya, kayak saya nanti misalnya sebagai dosen atau pembimbing, baru kemudian saya arahkan, oh ini justifikasinya kayak kurang kuat, misalnya kan. Atau sudah on the right track, nah, tinggal disupport gitu. Jadi kalau Feby mengumpulkan kuesioner, data yang kuesioner, itu sudah harus ada initial reason, alasan awal mengapa. Juga nih ya, semua juga. Jadi jangan langsung nyerah, Feby. Saya juga belum tahu nih mengapa saya masukin kuesioner, saya butuh bimbingan. No, 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 please not do that. Gitu ya, Feby ya. Oke. Nah, itu Bu Marlinda tadi itu apa? Mungkin beliau belum melihat alasannya gitu.
Bu Berlina, masukan mungkin dari pertanyaan itu kadang-kadang orang ingin mengasih masukan misalnya. Karena penelitian tadi ini kan studi khusus nih, Prof. Tentu Hmm, mungkin berarti cenderung ke kualitatif karena wawancara. ya, benar. Terus kalau memasukkan angket kuesionernya, apakah kuesioner sekedar pertanyaan untuk wawancara atau angket kuesioner untuk menggali seperti pertanyaan yang bersifat kualitatif? Mungkin kalau memang ingin ada kualitatif, berarti Bu Febi bisa metodenya metode campuran Ya, kan seperti itu. ya. Nah, itu Feby masukan. Eh, Kalaupun nanti mau ada kuesioner, karena ya benar ya Bu Marlina tadi udah bilang ini bakal kualitatif. Dan tadi sudah nampak juga saya di slide-nya itu Feby itu kualitatif, walaupun beliau tambahkan juga penelitian lapangan ya. Eh, Sebenarnya kalau sudah penelitian kualitatif ya udah cukup aja menyebutnya kualitatif dengan desain case study kan, nggak perlu mengatakan penelitian lapangan karena semua penelitian itu kan terutama yang sifatnya pengumpulan data primer itu kan harus ke lapangan gitu. Nah, balik ke pertanyaan terkait kuesioner. Eh, Kalau misalnya nih dilanjutkan diskusi, nanya tadi orang tua ya, melihat efektivitasnya. Nah, mungkin efektivitas itu bisa dilihat nanti melalui kuesioner. Cuma kan harus disiapkan instrumen untuk bisa kemudian mengukur efektivitas tadi itu. Ya, maka akan ada data kualitatif nanti memang di case tadinya itu. Jadi somehow nanti dia ada mixnya memang, mixnya. Ya, Eh, apa namanya? Tadi seperti yang bilang, kalau nggak apalagi ini case study, mungkin kuesionernya di remove aja gitu, ya. Jadi nanti apa namanya wawancara itu mesti ada, namanya kualitatif kan harus ada data yang lebih mendalam. Terus nanti benar ya ada dokumentasi gitu ya. Nah dokumentasi mungkin ada apa rencananya tadi lagi, Feby? Observasi ya. Ada Iya, observasi juga Prof. direncanakan. Oke. Nah berarti observasi itu rencananya kayak mana nanti mengobservasi strateginya itu? Udah kebayang? Karena observasi strategi loh ya. Observasi itu kan harus diamati, kan memang mengamatinya. Nah, coba kita kita hold dulu yang mesti terkait observasi itu. Memang kalau kualitatif dan case study butuh data lebih dari satu sumber. Itu poin pentingnya. Itu yang disebut dengan triangulasi data kan, triangulasi data. Agar kualitas datanya itu lebih meyakinkan. Ya, itu dulu poin pentingnya. Nah, nanti apakah perlu observasi? Kalau iya, bagaimana caranya itu juga perlu difikirkan sejak awal. Karena novelnya observasi kan kita amati dan biasanya pengamatan tuh dilakukan secara langsung. Bisa direkam gitu kan, lagi gitu ya mengamatinya gitu. Oke, itu dulu Feby terkait pertanyaan Bu Marlinda. Ada komentar lagi Bu Cukup Marlinda? dulu, Cukup Prof. dulu. Ya, ya, baik. Next Bu Indah. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Pertama, saya minta maaf dulu Prof karena Hmm. masuknya terlambat ya. Ada sedikit gangguan Yes, jaringan. oke. Eh, Kemudian yang berikutnya, sebenarnya pertanyaan oleh Bu Mapin dengan studi kasus dan sebagainya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkembang dari penjelasan Prof tadi. Kalau tadi itu dikatakan di bagusnya nanti itu akan ada seberapa efektifnya, apakah itu nanti haruskah Febi ini memasukkan data kuantitatif? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Febi ya, untuk teknik analisa data, di sana kan Febi menyebutkan SWOT ya. Apakah langsung SWOT saja atau alangkah lebih baiknya ada pendahuluannya dulu Febi ya? SWOT ini kan didapat dari observasi, wawancara, angket, kuesioner itu tuh diolahnya seperti apa? Karena kalau saya lihat lagi setelah Febi mempresentasikan tadi, ini penelitiannya karena dia study case gitu kan. Nah, mungkin lebih dijabarkan karena saya sendiri pun belum ada gambaran yang pasif ini karena seperti yang kita awal-awal katakan kan Prof, kita ini agak takut dengan kualitatif ya awalnya gitu kan. Tapi setelah kuliah sama Prof beberapa kali ini
pikiran dan hati mulai terbuka untuk Nah, ya, kualitatif ya. understood. Teman-teman pun mulai banyak menyeberang, Oh, sepertinya penelitiannya ke oke. sana gitu. Nah, mungkin ada juga nanti yang memiliki topik yang sama dengan Feby. Jadi kalau hanya SWOT saja, sementara kan teknik analisa data itu harusnya dia eh, ber, eh, ber apa namanya sinergi atau berhubungan dengan teknik pengumpulan datanya, kemudian sumber datanya mungkin lebih runut sehingga dia kita tahu oh iya abis ini diapain ya. Nah, seperti itu kejelasannya itu yang saya ingin Feby untuk jelaskan. Terima kasih. Salam. Ya, Feby silakan ditanggapi. Feby. Baik, untuk teknik analisis data sendiri itu datanya dikumpulkan, data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendetail mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh pondok pesantren. Kemudian kemudian disajikan dengan gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan, efektivitas serta tantangan yang dihadapi oleh pondok. Kemudian diberikan pemahaman menggunakan SWOT tadi, Bu. Baik. Feby, sebelumnya saya mau ke Prof dulu untuk memastikan, Prof memang adakah namanya deskriptif kualitatif itu, Prof? Atau memang kualitatif itu memang sudah deskriptif ya karena dia Ya, dinerasikan. oke. Betul. Kalau kita udah kualitatif, ya udah sebut kualitatif saja gitu. Karena pasti yang namanya kualitatif kualitatif udah kualitatif aja gitu. Terus tadi eh, Ibu nanya tadi ya belum di Feby atau malah ke saya ya. Tadi kan saya bilang kalau misalnya memang Berapa efektif, efektif? kalau ada pertanyaan seberapa efektif, Eh, apakah perlu di apa Ditambahkan tadi data pertanyaan Bu ini Bu Ina? kuantitatif di sana untuk melihat seberapa. Iya, ya mau tak mau ya kalau memang ada pertanyaan tentang effectiveness itu kan perlu dijustifikasi dan cara menjustifikasinya harus dengan angka. Ya, misalnya ada peningkatan atau tidak. Meningkat itu kan butuh kuantifikasi, ya. Nah, jadi tergantung nih, Feby mau melihat segitu juga kah, ya, atau justru nggak perlu gitu. Karena kan kalau kita bicara kualitatif, itu kan sudah ada satu fenomena yang kita lihat sebelumnya, tapi belum digali secara mendalam gitu. Fenomena itu bisa aja memang pesantren ini memang sudah punya siswa yang banyak gitu ya. Berarti kan sudah tahu efektifnya dari awal nih ada strategi yang mereka gunakan gitu. Nah, cuma kita sebagai peneliti kepengen tahu apa sebenarnya strategi orang ini kok siswanya banyak gitu. Nah, untuk kasus pesantren ini Feby yang melatar belakang Yu ngambilnya di sini, apa case uniknya yang Yu lihat di situ fenomenanya? Apa fenomenanya di situ? Apakah pesantren itu sangat banyak, sangat dikenal, atau justru sebaliknya nggak ada siswa atau sangat limited siswanya gitu? Boleh Baik, dijelasin dikit? baik, Prof. Eh, Kenapa saya mengambilnya di situ? Karena eh, di daerah saya, Prof, khususnya di Tambusai Utara, itu pondok itu adalah pondok yang pertama kali berdiri Ya, satu-satunya, terus Prof. dari sisi Kemudian siswa gimana? di di sisi siswa, alhamdulillah banyaknya tidak terlalu banyak kan sih, Prof. Soalnya dia cuma pondok satu-satunya kan, Prof. Jadi kalau misalnya dikatakan banyak, ya tentu karena pilihan pondok cuma di situ gitu, Prof. Terus tidak lain juga, di situ ada juga namanya MA, sekolah lain gitu kan, Prof. Nah, mereka tuh sekarang lagi gencar-gencarnya ke MA juga gitu, Prof. Jadi pilihannya tuh di sana lagi membaraknya tuh di pondok sama Ya, MA gitu, Prof.
Terus mengapa kemudian Feby ngambil penelitian di situ terkait topik studi apa namanya strategi pemasaran? Kan kalau gitu bisa dilakukan di sekolah lain sebenarnya kan? Apa yang mendrive untuk sampai ke sekolah ini? Karena eh, eh, karena saya alumni dari situ, Prof. Jadi saya tuh lihat perkembangan dari pondok itu sendiri gitu, Prof. Maksudnya alumni terus perkembangannya dan ada kesan nggak dengan strategi pemasarannya, pengalaman Ada khusus? Prof yang dulu awalnya itu mereka tuh promosinya cuman hanya menggunakan apa brosur gitu aja kan Prof. Dan sekarang makin berkembangnya itu mereka tuh makin nambah strategi gitu Prof. Seperti mereka pergi ke sekolah SD gitu kan Pak, mendatangi sekolah, Hmm. kemudian membuat konten-konten tentang strategi pemasaran sekolah gitu Prof. Hmm. Oke. Cuma ingin mendalami lebih dalam ya strateginya dan secara pribadi ngelihat mereka melakukan hal-hal yang apa namanya Biasa. ada hal yang unik yang mereka lakukan ya dan kelihatan sekolahnya lebih berkembang dari masa-masa sebelumnya gitu ya. Ya bisa nggak gitu, tapi sekali lagi itu nanti harus dijelaskan di background ya, karena studi kasus itu mesti diawali dengan satu fenomena, ya fenomena. Eh, saya buka slide lah ya. Baik, Prof. Bisa kelihatan slide saya nih? Bisa, Prof. Ya, Prof. Oke. Ya, jadi saya akan bahas lebih tambahan penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang studi kasus ya, karena saya lihat tuh ada beberapa topik penelitian Bapak Ibu tuh cenderung kayak studi kasus, ya. Nah, jadi apa itu studi kasus? Ini adalah bagian dari pendekatan kualitatif, ya, di mana kita mengkaji satu fenomena secara mendalam, ya. Jadi poinnya adalah kita mengeksplorasi sebuah fenomena, ya, dalam konteks nyata. Nah, yang namanya fenomena itu kan sesuatu yang menjadi perhatian banyak orang. Itu fenomena, ya. Maka kalau tadi disebut, saya tanyakan ada apa dengan sekolah ini, maka asumsinya kalau Feby memilih sekolah ini, maka sekolah ini disebut-sebut. Mungkin karena siswanya banyak, atau justru siswanya sangat sedikit gitu kan. Maksudnya udah 20 tahun berdiri siswanya gitu-gitu bahkan hampir mati misalnya kan. Sementara secara teorinya kan mestinya dia berusaha untuk memasarkan sekolah itu gitu. Maka ingin lihat sejauh ini apa aja yang udah mereka lakukan. Ya, jadi apa itu fenomena? Bahasa singkatnya adalah fenomena itu sesuatu yang menjadi perhatian banyak orang. Ya, Feby. Jadi pastikan tempatnya itu memang ada unsur fenomenanya dulu gitu. Kalau sekarang di konteks pendidikan, apa yang menjadi perhatian banyak guru? Apa misalnya dari sisi kurikulum, ada kurikulum merdeka misalnya. Ya, Ya deep kan, kan learning. itu disebut-sebut mulai dari kementerian sampai dinas sampai guru, semua bicara kurikulum merdeka. Itu fenomena dia kan, ya. Apalagi yang menjadi fenomena terkait dengan Deep learning, Prof. apa namanya pendidikan hari ini. Kalau kurikulum, kurikulum merdeka. Kalau pendekatan misalnya pendekatan Deep pembelajaran ada deep PBL, learning. Nah, ya project based Sekarang learning gitu kan. ya, Nah, itu bisa juga disebut fenomena. Atau dari sisi misalnya eh, hal lain misalnya yang sering-sering disebut juga misalnya masalah karakter siswa. Ya kan, siswa sekarang cenderung kurang adab misalnya terhadap gurunya. Beda banget dengan dulu saat kita menjadi orang tua. Itu juga fenomena gitu. Ya. Jadi itu dulu pertanyaannya, apa fenomena yang mendahului kita meneliti sesuatu dan di satu tempat? Ya, itu pertanyaan penting untuk yang akan melakukan studi kasus. Dan fenomena ini harus disebut di awal, ya, atau di pengantar atau di pendahuluan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kasus topiknya tadinya topik yang di apa namanya akan direncanakan oleh Feby, dia mesti bisa menghubungkan antara topiknya strategi pemasaran dengan lokasinya tadi, ya.
Jadi eh, kalau saya bayangkan itu tadi, misalnya saya tukarlah tempatnya biar lebih clear ya. Misalnya sekarang ada satu sekolah di Payakumbuh yang menjadi incaran banyak orang tua. Tahu ya Bapak Ibu satu pesantren CBS, di Payakumbuh, CBS CBS apa ya Pak. namanya? Ya, CBS. Nah, Mhm. CBS itu kan populer ya. Ya. Dulu dia tuh nggak dikenal, 10 tahun yang lalu tuh nggak banyak yang kenal. Tapi sekarang tuh eh, banyak orang tua yang kepengen bawa anaknya ke situ gitu. Itu kan pasti hasil pemasaran kan. Ya, nah, karena kalau kita bicara apa produk itu pasti akan dipengaruhi oleh strategi pemasarannya. Nah, sebagai peneliti kita pengen tahu nih secara akademik kita mau eksplorasi lebih dalam lagi apa sih sebenarnya strategi apa pesantren ICBS ini sehingga kemudian kok sangat populer gitu ya. Nah, baru itu pas dilakukan studi kasus di situ kalau kita bicara strategi pemasaran. Jadi Feby itu masukan awal ya. Jadi fenomenanya dulu ya. Topiknya oke, tapi kalau udah bicara studi kasus tambahin fenomenanya apa. Oke. Nah, ini kalau kita bicara definisi ya, ini saya highlight. Jadi studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki satu fenomena dalam konteks nyata ya. Ketika batas antara fenomena konteks tidak tampak jelas, itu masuk di awal ya. Fenomenanya tadi di kalau saya bilang kan fenomena kalau khususnya ECBS itu fenomena itu banyak orang yang sekarang kepengen ngantar anaknya sekolahnya ke ECBS ya. Kemudian konteksnya apa namanya sekolah itu sendiri ECBS itu. Nah, kita belum clear nih apa sebenarnya yang terjadi di situ. Itu yang mengawali sebuah studi kasus. Oke. Nah, karakteristik studi kasus satu kasus. Ya, satu kasus itu tadi kalau judulnya strategi pemasaran ya cukup strategi pemasarannya saja, ya. Gak usah bicara yang lain-lain, ya. Kemudian cukup di satu tempat. Namun, ya tidak selalu begitu. Nanti ada jenis-jenis apa namanya case study yang lain, mengenali yang lain juga bisa beberapa kasus terbatas gitu. Tapi umumnya studi kasus ini fokus memang pada one case dan nanti istilahnya single case study. Namun demikian ada juga yang mengatakan doesn't have to be like that, bisa juga multiple case study. Ada dua kasus yang kita teliti. Nah, itu tergantung juga dengan memang niat teliti itu mau mencari tahu apa. Yang jelas kalau single case, multiple case, mana yang akan lebih lama menyelesaikannya? Tentu yang akan multiple case, ya kan? Ya, jadi saran saya sebaiknya single case aja gitu. Kemudian karena dia memang kontekstual, konteks itu bisa termasuk lokasi itu konteks ya, tempat penelitian itu konteks. Makanya kalau kita misalnya balik ke penelitiannya Feby gitu ya, Feby, Feby ini tadi di pemasaran mereka jumlah peserta didik, memang langsung disebut aja studi kasus di Pondok Pesantren Modern Darto Sato. Itu Feby langsung dikunci di situ. Studi kasus hanya di sini gitu. Ya, itu namanya dibatasi oleh konteks yang sangat spesifik. Itu tambahin langsung studi kasus di awal. Nah, balik sini. Kemudian sangat perlu namanya triangulasi. Ya, biar datanya kaya dan datanya nanti kredibel, lebih berkualitas. Apa itu triangulasi? Poin penting adalah menggunakan berbagai sumber data. Tidak cukup hanya dengan satu sumber. Nah, tadi udah kita diskusikan ini. Kemudian memang sifat penelitian bersifat deskriptif, ya juga explanatory, menjelaskan satu kasus secara lebih mendalam, bahkan exploratory lebih jauh lagi dari sekedar menjelaskan, tapi mengeksplorasinya, gitu. Maka yang namanya studi kasus pasti deskriptif, persis seperti yang ditanyakan Ibu kita tadi, Ibu Indah Pak. Indah. Bu Indah Efriani Zahara. Gitu. Maka nggak perlu memang menyebutnya sebagai deskriptif kualitatif. Karena pasti itu embedded. Ya, embedded itu artinya sudah ada langsung otomatis di dalam gitu. Oke ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu?
Nah, ini yang saya sebut tadi. Secara jenis-jenis studi kasus yang paling populer memang adalah single case study. Ya, artinya kita mendalami pada satu kasus yang unik, ya. Tapi ada kalanya kita bisa melakukan studi kasus jamak atau multiple case study, ya, membandingkan beberapa kasus. Misal, kalau tadi kita bicara strategi pemasaran, kemudian saya ambil tadi sekolahnya apa? ICBS. Tapi kan tidak hanya ICBS yang banyak siswanya di Sumbar itu. Ada juga pesantren-pesantren lain mungkin yang juga banyak siswanya kan. Ada mungkin di Nia Putri gitu kan yang sampai hari ini masih bertahan, ya. Nah, Bapak Ibu tertarik mau melihat strategi pemasaran dua sekolah ini sama-sama bagus. Terus apakah sama strateginya atau mungkin justru beda? Kita belum tahu gitu kan. Maka kemudian kita datang dengan multiple case study. Berarti nanti akan ada perbandingan di situ. Jadi maka tergantung tujuan. Kalau memang tujuannya mau membandingkan strategi pemasaran dua sekolah yang sama-sama di gitu. Tapi seperti yang saya ingatkan tadi, kalau melakukan multiple case study maka kerjaannya akan lebih banyak. Karena kan pengambilan datanya akan lebih banyak gitu. Ya, memakan waktu lebih banyak, biaya lebih banyak, dan mungkin juga emosi lebih banyak. Karena penelitian kan nanti ada masa-masa ininya ya, capek ya kan, atau masa-masa nggak yakin gitu ya. Itu wajar, biasa kalau kita penelitian itu ada masa-masa kita merasa benar nggak nih penelitian saya, bisa nggak saya selesaikan dan sebagainya gitu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu memang punya waktu yang banyak, punya dana yang cukup, ya kan, sumber daya yang cukup, ya dengan niat membandingkan, ya lakukan multiple case study gitu. Nah, itu secara umum beda apa namanya jenis-jenisnya, ya. Ini menurut Iin ya yang pertama ini, tapi Stake itu melihatnya dengan penamaan yang sedikit berbeda. Ada studi kasus intrinsik, instrumental, dan kolektif. Kolektif itu maksudnya sama, kolektif itu multiple case study, ya, pengistilahannya aja yang berbeda gitu. Nah, kalau mau lebih contohnya gini, kalau intrinsic case study, ya, memahami kasus tertentu secara mendalam, ya, karena kasus itu sendiri menarik gitu ya, memiliki nilai menarik. Sebenarnya dalam bahasa Yin ini namanya single case study, Bapak Ibu, ya, single case study. Jadi fokusnya kasus tersebut menjadi pusat utama. Ingat kata saya apa tadi? Bahwa yang nama fenomena itu apa? Sesuatu yang banyak orang memberikan perhatian. Perhatian ya. Ya, maka kita fokus pada kasus itu menjadi pusat perhatian utama dan peneliti tertarik pada semua aspek tersebut. Ya, contoh meneliti secara mendalam sebuah organisasi yang berhasil mengatasi krisis keuangan yang unik untuk memahami faktor-faktor keberhasilannya secara menyeluruh. Misalnya COVID, kan saham tuh jatuh gitu kan, ya banyak yang rugi. Tapi kok ada satu perusahaan makin maju aja dia gitu. Nah, kita secara peneliti tertarik nih, gimana perusahaan ini bisa survive di tengah pandemi. Nah, ini case study nih cocoknya. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu, sampai Prof, di sini? izin Prof. Untuk fenomena Ya. itu berarti saya pernah membaca gitu ya, dan juga mungkin waktu di S1 gitu ya, sering Hmm. seperti ini Prof. Ini karena saya bekerja di sini, saya mengambil ini karena saya alumni seperti ini. Berarti itu dihindari ya Prof ya, karena Dihindari. Itu bukan ah, fenomena, itu personal interest. Itu oke. di S1 itu lebih hanya mengajarkan bahwa kita memulai suatu penelitian tuh jangan random atau jangan apa ya, ya blind gitu. Tapi itu bukan fenomena. Jadi kami pun nanti ketika menyusun latar belakang kami di pendahuluan yang berkaitan dengan fenomena di tidak usah dimasukkan Ya, gitu kalau kan sebagai alasannya, fenomena. kalau untuk case study alasannya kan saya bekerja di situ, itu nggak relevan dengan case study. Ya, ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian studi kasus instrumental. Instrumental case study menurut siapa tadi? Stake ya. Memahami fenomena atau masalah yang lebih luas melalui analisis satu atau beberapa kasus. Ya. Jadi kan kalau bahasa lainnya multiple case study tadi kan. Ya, contoh meneliti beberapa kasus perusahaan yang gagal dalam menerapkan strategi transformasi digital untuk memahami tantangan umum yang dihadapi dalam transformasi digital. Perhatikan ini.
apa kasusnya itu gagal. Maka tadi kalau dalam konteks strategi pemasaran kan saya tanya di pesantren ini gimana, Feby? Apakah siswanya sangat banyak, berarti yang karena fenomena karena dia sukses, atau siswanya nggak berkembang gitu, berarti fenomena fenomena gagal gitu kan? Nah, mengapa juga yang gagal ini perlu diteliti? Kita kan bisa belajar dari kegagalan, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak selalu yang kita pelajari itu orang-orang sukses. Kita juga bisa mempelajari orang-orang gagal, mengapa mereka gagal. Gitu. Nah, ini bisa jadi studi kasus. Misalnya, kalau di kampus, ada dua kelompok mahasiswa yang ekstrim ya. Satu mahasiswa yang bisa selesai sebelum waktunya, maksudnya 4 tahun dikasih, dia bisa selesai 3,5 tahun. Ada juga mahasiswa yang terancam DO, yang menghabiskan waktu 14 semester. Dua-duanya ini potensial untuk dilakukan penelitian. Salah satu pendekatannya adalah studi kasus. Ya, Prof, baik. Nah, kalau misalnya yang ngelihat yang gagal, misalnya satu di prodi pendidikan bahasa Inggris, kelompoknya, kelompok yang lain misalnya di pendidikan fisika misalnya. Nanti dibandingkan. Sama nggak faktor penyebab kegagalan orang ini misalnya kan? Atau berbeda? Kita belum tahu. Oke. Nah, ada juga yang collective case study, yaitu memahami fenomena atau masalah yang lebih luas dengan menganalisis beberapa kasus secara bersamaan atau berurutan. Ini sebenarnya agak-agak mirip dengan instrumental case study, tapi lebih kepada niat penelitinya aja, sedikit berbeda. Yaitu beberapa kasus dipilih untuk memberikan gambaran yang sama, lebih komprehensif tentang fenomena atau masalah yang sama. Ya, contoh meneliti beberapa sekolah yang berhasil menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek untuk memahami bagaimana metode ini dapat diterapkan di berbagai konteks sekolah. Jadi apa keunikannya? Keberhasilannya. Apa keunikannya? Kegagalannya. Misalnya kan. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini jenis. Nah, kalau prosedurnya, pertama memang identifikasi masalah dan tujuannya apa. Ya, kemudian pemilihan kasus, ya kalau di tadi itu masalahnya itu tadi masalah bukan berarti selalu bermaksud jelek tentunya Bapak Ibu. Masalah itu tidak harus maksud sesuatu yang tidak sesuai harapan, tapi masalah itu juga adalah salah satunya ketika ada fenomena yang menarik kalau dalam konteks tadi itu sesuatu yang sangat berhasil, sangat fenomenal, ya sangat apa namanya menjadi pembicaraan banyak orang. Tuh. Nah, setelah itu kita eh, pilih partisipannya siapa. Artinya nanti siapa yang akan bisa membantu kita menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kalau konteksnya Feby, siapa yang paling pas untuk bisa kita jadikan partisipan penelitian kalau strategi pemasaran? Kalau memang tujuannya hanya untuk melihat apa saja strategi pemasaran, bagaimana sekolah memasarkan, maka menurut saya itu yang paling tepat itu adalah ya pelaku-pelaku di sekolah itu. Ya, Ah, terutama pertama itu kepala sekolahnya sebagai pimpinan. Kemudian termasuk wakilnya. Kalau wakil apa ya di sekolah yang bertanggung jawab? iya Prof, Mas. Humas ya, libatkan humas atau tim humas itu sendiri gitu ya. Ya. Kalau guru memang dilibatkan juga, libatkan guru gitu. Ya. Nah, jadi ditentukan siapa, apakah orang tua diperlukan, tergantung nanti untuk apa juga orang tua dilibatkan. Ya, apakah dia terlibat dalam ikut strategi juga? Bisa aja mungkin terlibat ya. Misalnya Feby itu udah lihat bahwa kadang-kadang orang tua dilibatkan. Karena gini juga ada strategi pemasaran itu dengan sistem referral misalnya. Tahu sistem referral? Refer itu kita apa namanya mengusulkan atau merekomendasikan satu produk refer itu yang punya produk. Jadi misalnya kalau judulnya strategi pemasaran sekolah, misalnya Bu Indah. Bu Indah ini punya apa namanya anak sekolah di pesantren A gitu ya. Terus pesantren bilang Bapak Ibu untuk membantu sekolah mencari eh, calon siswa baru, kami mohon bantuan guru apa orang tua nih untuk menjadi bagian dari tim pemasaran. Nah, Bapak Ibu silakan cari teman-teman, kemudian tolong pasarkan sekolah kita.
Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu dapat mendaftar, kemudian dia mendaftar ke sini karena direkom oleh Bapak Ibu, nanti kami kasih insentif satu orang 500.000 misalnya. Kalau Feby ngelihat itu orang tua bisa relevan dibawa. Makanya saya tidak bilang katakan orang tua tuh nggak boleh tadi kan, tapi saya nanya mengapa orang tua dilibatkan Feby gitu. Cuma Febinya itu nggak jawab, dia cuma bilang saya juga belum tahu Pak, saya mau mohon bimbingan katanya kan gitu. Oke Feby mana Febinya? Sejauh mana Feby? Tolong bersuara Feby. Dapat poinnya sampai di sini Feby? Oke bagus. Nah, pengumpulan wawancara memang tadi kita kan udah bilang triangulasi yang pengumpulan data maksudnya seringkali itu memang wawancara. Wawancara itu yang disarankan wawancara setidaknya semi terstruktur, kalau bisa wawancara mendalam. Kemudian ada dokumen yang relevan ya. Kalau strategi pemasaran berarti dokumennya nanti apa tuh? Ya dokumen-dokumen marketing itu sendiri, yang sosial medianya capture, ya kan? Kalau dia punya apa namanya TikTok dan lain-lain capture ya TikToknya gitu. Kalau dia punya brosur, brosurnya dijadiin bahan untuk dianalisis gitu. Oke? Nah, observasi. Nah, tergantung topik, tapi umumnya observasi juga digunakan. Nah, tergantung topik. Bisa masih mungkinkan diobservasi, misalnya observasi secara digital misalnya. Nah, apa tuh observasi secara digital itu? Ketika sekolah eh, melakukan rapat dengan eh, wali murid, mungkin dia eh, melakukan live di YouTube misalnya kan. Nah, bisa aja live YouTube-nya itu yang diobservasi, ya kan? Walaupun agak sedikit kayak dokumentasi juga akhirnya kan. Karena observasi itu kan ada dua, apa namanya, observasi langsung, kita berada di tempat itu real time pada saat yang sama, atau secara tidak langsung melalui rekaman-rekaman yang ada. Gitu. Nah, setelah itu dianalisis, biasanya analisis ini menggunakan tematik analisis, yaitu mencari pola dan tema dari data-data tadi itu. Ya, misalnya salah satu strateginya ternyata ketika ditanya misalnya eh, orang tua, saya cuma ngarang ya, tapi saya bayangkan kalau terkait strategi pemasaran, kepala sekolah misalnya bilang apa Pak strategi utama, apa strategi yang dilakukan sekolah untuk merekrut siswa misalnya kan. eh, Kami yang pertama kali kami perbaiki dulu kualitas siswa kami di dalam. Jadi kami fokus kepada kualitas produk kami sebelum kami jualan misalnya kan. Jadi kepala sekolah bilang itu. Kemudian ditanya lagi nanti pertanyaan yang sama kepada wakil wakil humas. Nah jawabannya misalnya gitu. Terus terang Pak, kami belum akan yakin memasarkan produk kalau produk kami nggak bagus. Karena menurut kami itu yang paling penting kan kualitasnya Pak. Jadi kami lakukan dulu perbaikan-perbaikan dari sistem pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini kan mirip nih jawabannya. Maka kira-kira temanya apa dari dua pertanyaan ini? Ya, temanya yang muncul kemungkinan codingnya nanti adalah apa? Apa namanya itu? Eh, Apa istilahnya ya? Perbaikan kualitas siswa misalnya. Jadi itu strategi pertama. Karena kalau logika kita memasarkan produk kan Bu, kalau produk kita agak bagus, kan agak berbahaya kalau promosinya jor-joran. Ya, bisa aja kita promosi besar-besar orang udah beli, ternyata setelah dibeli orang kecewa. Itu Ya, berbahaya kan? paling tidak nggak Karena kembali dalam lagi. karena dalam konteks promosi itu gini, satu orang yang puas dengan produk Anda, dia akan membawa 10 orang customer baru. Sebaliknya satu orang yang kecewa, dia juga akan bisa membawa pulang atau misalnya menggagalkan 10 customer baru. Karena ada istilahnya promosi dari mana. Nah, misalnya. Tapi kan kita belum tahu datanya Feby ini kita belum tahu. Nah, harapannya nanti dari data wawancara, data dokumen, kemudian dapatlah tema dan polanya gitu. Nah, ini baru kemudian dilaporkan. Oke. Ini udah kita ya, ini barusan saya ngomong ya. Jadi teknik pengumpulan datanya tadi kan ada wawancara dan wawancara itu disarankan wawancara mendalam.
Kemudian tadi udah bilang juga ada observasi yang langsung, itu berarti partisipatif atau non partisipatif. Non partisipatif itu bisa kita lihat dari jauh ya melalui rekaman dan lain-lain gitu. Kemudian ada studi dokumen dan juga bisa catatan lapangan. Catatan lapangan ini kita sudah punya apa namanya ketika datang sekolah kita lihat misalnya memang di sekolah itu ada banner misalnya tentang apa tagline sekolahnya. Kemudian kita lihat juga beberapa kali ada rapat rutin. Selain itu dicatat di apa namanya di bagian observasi, kemudian juga nanti di catatan lapangan kita gitu. Nah, baru kemudian dianalisis. Nah, sudah kita bahas juga bahwa perlukan triangulasi ya. Nah, tadi udah kita bahas apa itu triangulasi. Kemudian selain triangulasi itu ada nanti pemeriksaan teman sejawat. Namanya member checking ke bahasa Inggrisnya. Mirip-mirip yang di bawah. Apa itu maksudnya member checking dan pemeriksaan teman sejawat itu? Ya, ada namanya peer debriefing untuk mendapatkan perspektif lain. Maksudnya gini, kalau ada data, kemudian kita analisis, nah hasil analisis ini coba kita sampaikan ke kawan peneliti yang lain. Tapi ini tidak selalu bisa kita lakukan kalau konteksnya mahasiswa S1 ya. Ini hanya bisa dilakukan, yang kedua ini, kalau Bapak Ibu melakukan riset bersama dengan satu tim. Kan gini, misalnya saya ada riset punya tim 3 orang. Saya melakukan analisis data kualitatif, wawancara, kemudian saya punya apa namanya coding sendiri atau tema sendiri. Nah, tema ini saya kasih sama teman yang satu. Tema saya menurut saya begini. Kemudian dicek oleh kawan kita. Oh iya kayaknya Pak Anto saya juga setuju. Itu berarti namanya peer debriefing ya. Tapi kalau untuk masuk S1 tidak sepenuhnya bisa ya karena kan you kerja sendirian ya. Kalaupun bisa itu nanti dari pembimbing ya, dari pembimbing. Tapi ngerti poinnya mengapa dilakukan pemeriksaan teman sejawat itu untuk memastikan validitas hasil analisis kita. Karena kualitatif itu kan akan sangat subjektif analisis kita itu. Maka perlu ada orang kedua, orang ketiga untuk mengecek analisis kita. Nah, kemudian juga ada istilah member cek, jadi verifikasi temuan dengan partisipan penelitian. Kalau nanti FEB meneruskan topik ini, kemudian telah dilakukan tema-tema tertentu ya, misalnya strategi pertama tadi meningkatkan kualitas pembelajaran, strategi kedua menggencar, ketiga pelibatan orang tua, misalnya kan, strategi keempat apa namanya penyediaan anggaran yang cukup. Ya, saya make up ya, saya nggak tahu. Nah, 4 temuan ini sebelum dilaporkan dikasih tahu sama kepala sekolah. Pak, ini hasil penelitian saya, Bapak ada masukan gitu. Jadi itu memberi kesempatan kepada dia melakukan cek. Oh iya, Feby benar, lanjutkan misalnya kan. Atau Feby ini kayaknya nggak tepat deh, kami nggak pernah mention ini di wawancara gitu. Dikasih. Itu namanya member check. Oke. Kemudian audit trial, itu maksudnya dokumentasi proses penelitian secara sistematis, artinya kalau ditanya, Feby, benar nggak kamu melakukan wawancara? Ada Pak, mana buktinya gitu? Ini rekaman wawancara saya, tersimpan dengan baik, wawancara dilakukan tanggal sekian, ya jam sekian. Ya, benar nggak melakukan observasi? Iya Pak, tanggal sekian ini fotonya, ya ini dokumen observasinya. Gitu, jadi ketika diaudit, ada bendanya gitu. Dan ini biasanya pas ujian dosen nanya kayak gini. Ya kan? Untuk melakukan eh, apa double checking. Ya, benar enggak nih ngumpulin data. Bukan tidak percaya, tapi dalam konteks audit kan untuk memastikan bahwa prosesnya itu benar. Ya. Oke, ngerti ya? Bapak Ibu? Lanjut. Nah, apa kelebihan studi kasus? Masih ragu-ragu ya memang kelebihannya karena dia kualitatif itu memberikan pemahaman mendalam tentang satu fenomena dan cocok ya untuk konteks kompleks pendidikan dan juga menangkap dinamika sosial dan proses. Kalau kita tadi bicara studi kasus, apa bicara tentang strategi pemasaran pasti ada dinamika sosialnya di situ. Ya kan bagaimana tarik menarik antara orang tua dan
dengan kepala sekolah atau antara akan kelihatan nanti di situ. Keterbatasan sana halnya kualitatif umum. Apa